Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mulaikan renungan ini, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan layak kami persembahkan hanya bagimu. Sebab kembali lagi Tuhan, pagi yang indah ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas anugerah-Mu yang kami alami di sepanjang malam yang kami sudah lewati. Engkau sudah memberikan kami petiduran yang nyenyak. Engkau menjaga kami bagaikan menjaga biji mata-Mu. Terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau tolong kami, biar Tuhan di dalam renungan ini kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh kembali mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap pada tema yang sama atau judul yang sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk pada bagian yang keempat, ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Ini bagian yang keempat, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, ya. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Kemudian berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin, ya, menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Saudaraku, bagian yang keempat ini kita akan berbicara tentang Yusuf menerima mimpi yang pertama, ya. Ini merupakan mimpi Yusuf yang pertama. Nah, saudara, ketika dia bermimpi, ya, dia katakan mereka sedang berada di ladang, ya, sedang mengikat berkas-berkas gandum. Ya, tiba-tiba dia lihat dalam mimpinya itu, ya, berkasnya itu berdiri tegak, ya, bangkit dan berdiri tegak. Kemudian apa yang terjadi? Berkas-berkas dari saudara-saudaranya itu, ya, sujud mengelilingi daripada berkas Yusuf, kemudian sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf. Nah, itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Saudara, akhirnya dia semakin dibenci, ya, oleh saudara-saudaranya. Apa makna? Ya, apa makna dari mimpi Yusuf ini? Saudaraku, di dalam Alkitab itu diceritakan ada 3 kategori mimpi, ya. Ada mimpi yang berasal dari Tuhan, ya. Ada mimpi yang berasal dari iblis. Tetapi ada mimpi yang cuma masuk kategori bunga tidur. Jadi ada tiga kategori mimpi, ya. Tetapi Alkitab diceritakan ada banyak tentang mimpi dan penglihatan, ya. Kalau saya mau ceritakan nanti ada waktunya saya membahas tentang mimpi, ya. Musa mendapat mimpi dan penglihatan, ya. Kemudian Yakub mendapat mimpi, ya. Kemudian Yusuf suami calon suami Maria, ya, mendapat mimpi, malaikat Gabriel datang dan sebagainya, ya. Kemudian Paulus mendapat mimpi, ya. Kemudian siapa lagi? Yohanes Pembaptis. Dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Jadi mimpi itu punya makna, saudara. Ada mimpi yang dari iblis, ya. Kemudian ada mimpi yang berasal dari Tuhan, ada mimpi yang berasal dari iblis, dan ada mimpi cuman sekedar bunga tidur. Nah,
Di dalam mimpinya itu dia mengatakan, ya, ketika mereka sedang berada di ladang, ya, tiba-tiba berkasnya berdiri tegak. Kemudian diikuti dengan berkas-berkas dari saudara-saudaranya. Tapi berkas-berkas saudaranya itu bukan berdiri tegak, mengelilingi berkas daripada Yusuf dan sujud menyembah. Apa maknanya ini? Ya, saudaraku, di sini kita lihat seseorang yang bermimpi mendapat mimpi dari Tuhan, itu pertanda Yusuf memiliki kerohanian yang jempolan. Itu orang yang mampu membangun intimasi, ya, bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan, sehingga melalui mimpi, melalui pergaulan yang intim, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, Tuhan memberikan mimpi. Ya, kalau mimpi itu berbicara tentang eskatologi, ya, mari kita lihat dulu Ayub pasal 33 ayat 14 dan ayat yang ke-15, ya. Ayub 33 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita akan lihat dulu apa makna, apakah mimpi punya makna? Ada, saudara, ya. Nah, kita lihat kitab Ayub pasal 33 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Satu, dalam mimpi dan dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Saudara, perhatikan di sini, ya. Ayat yang ke-16 dikatakan, maka ia membuka telinga manusia, mengejutkan mereka dengan teguran-teguran dan banyak hal, ya. Kenapa Yusuf bermimpi, ya, dan Tuhan memberitahukan tentang masa depannya. Mimpi bersifat eskatologis, menyatakan sesuatu tentang eskatologi, ya, eskatologis yang akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Saudaraku, Yusuf mendapatkan mimpi itu berasal dari Tuhan, ya, dapat memandang masa depannya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kita sebagai orang percaya di akhir zaman, ya, ya, milikilah karakteristik daripada Yusuf. Dia mampu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan melalui mimpi itu Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara dengan banyak cara. Salah satu di antara mimpi dan penglihatan memberitahukan tentang masa depannya, ya. Dia ceritakan kepada siapa? Saudara-saudaranya. Kalau saya mau berikan terjemahkan dengan terjemahan bebas secara simpel, ya. Kalau bahasa orang Manado, dia dapat mimpi diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang masa depan. Kita nanti kalau sobasar, kira-kira bahasa Manado aja begitu. Nanti kalau kita sobasar, tenang kok ngoni, ya. Nanti ngoni kita mau jamin pengoni, kira-kira begitu, ya. Jadi Yusuf mendapatkan mimpi bahwa dia memiliki masa depan yang baik, ya. Dia akan, ya, di sini dikatakan ia akan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, ya. Dia akan melindungi, dia akan memberikan berkat kepada saudara-saudaranya, saudaraku, ya. Orang depan memiliki masa depan yang gemilang sepanjang hidup kerohaniannya baik dengan Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui, ya, Tuhan itu maha tahu, sebabnya dia berkatakan aku mengetahui, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi setiap orang percaya punya masa depan di tangan Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa, saudaraku? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, saudaraku, jika kita ingin memiliki masa depan yang baik, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka masa depan kita akan terjamin. Tuhan katakan tidak ada rancangan kejahatan yang Tuhan miliki buat kita, buat orang percaya, melainkan masa depan yang penuh pengharapan.
memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, yang kedua, ya, saudaraku yang kekasih, Yusuf walaupun dia tidak disukai oleh teman saudara-saudaranya, dia ceritakan mimpi itu. Artinya apa? Yusuf hidup dengan kasih. Ya. Yusuf memiliki kasih yang luar biasa. Walaupun dia tidak disenangi, tidak disukai, bahkan dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dia tetap baik, menjaga hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, saudara, hiduplah kita saling mengasihi, ya, sebab itu perintah Tuhan. Yang terakhir, ya, kita harus tahu bahwa sebagai orang percaya tidak boleh sesuatu yang kita miliki kita sembunyikan kepada orang lain. Ada Tuhan katakan, apa yang aku kesampaikan kepadamu di dalam gelap, sampaikanlah itu kepada orang lain. Ya, nah, saudaraku yang kekasih, orang percaya harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sebab mereka akan memiliki masa depan yang baik, yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk mengakhiri renungan ini kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah hati kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbanggalah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita lihat bagaimana Yusuf, karena dia hidup bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan menjamin masa depannya yang penuh dengan pengharapan. Begitu juga hal ini berlaku atas kita. Kalau kita menjaga, membangun hidup yang intim dengan Tuhan, maka masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang dusta dan meninggikan juga. Berbanggalah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak
tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu pagi yang indah ini kami kembali diberkati oleh Tuhan melalui renungan yang indah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ternyata memiliki masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan Roh Kudus firman-Mu di dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali besok pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.